Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sebelum Chu Feng bisa menyerang, Ling Hu Hongfei melepaskan serangannya. Ling Hu Hongfei mengulurkan tangannya, dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Chu Feng. Wush! Ling Hu Hongfei menjentikkan jarinya, dan seuntai kekuatan bela diri melesat maju. Kecepatannya sangat cepat, sehingga mencapai Chu Feng dalam sekejap. Selanjutnya dari seukuran kuku, itu berkembang menjadi pedang yang mencapai panjang 100 meter. Pedang itu menutupi langit, dan mengguncang sekitarnya saat menusuk ke arah Chu Feng. Pedang bela diri itu tidak terdiri dari kekuatan bela diri biasa, tapi itu adalah keterampilan bela diri. Meskipun keterampilan bela diri itu bukan yang sangat kuat, tapi itu masih bukan sesuatu yang bisa dipandang rendah. Namun meskipun ia dihadapkan dengan serangan seperti itu, Chu Feng tidak bergerak sama sekali. Dia melambaikan tangannya, dan gas hitam mulai bergerak untuk membentuk perisai. Pedang kekuatan bela diri yang datang untuk menusuk Chu Feng, itu sebenarnya diterbangkan oleh gas hitam. Kemudian, pedang kekuatan bela diri itu hancur di udara. Luar biasa, kekuatan itu setidaknya dari peringkat 3 yang maha tinggi. Kekuatan pertempuran itu bukan masalah kecil. Bahkan kekuatan pertarungan peringkat 3 yang maha tinggi, itu tidak akan bisa menetralkan serangan Ling Hu Hongfei semudah itu. Karena bagaimanapun, itu bukan serangan biasa menggunakan kekuatan bela diri. Tapi sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri, seru kerumunan. Penetralan Chu Feng atas serangan Ling Hu Hongfei, itu menyebabkan banyak orang menghirup udara dingin. Penampilannya menyebabkan mereka memiliki pendapat yang sama sekali baru tentangnya. Jadi itu kekuatan roh duniamu. Ling Hu Hongfei bertanya pada Chu Feng. Kamu bisa mengalaminya sendiri, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia telah tiba di depan Ling Hu Hongfei. Gas hitam itu telah menyelimuti Chu Feng seperti baju besi. Bahkan wajahnya ditutupi oleh baju besi gas hitam. Hanya mata tajamnya yang dipenuhi keinginan untuk bertarung, yang bisa dilihat melalui baju besi. Wush! Chu Feng memulai serangan baliknya, dan tombak hitam muncul di tangannya. Tombak hitam itu menusuk lurus ke bawah dengan kecepatan luar biasa, dan itu diarahkan langsung ke dada Ling Hu Hongfei. Serangan Chu Feng ini datang terlalu tiba-tiba. Itu sangat halus, sehingga bisa dikatakan cukup sempurna. Serangan mendadak seperti itu pasti akan mendarat jika melawan orang lain. Namun sayangnya, lawan Chu Feng adalah Ling Hu Hongfei. Ling Hu Hongfei tampaknya mengantisipasi serangan Chu Feng. Jadi pada saat dia muncul, dia berbalik untuk menghindar. Dengan mudah, dia menghindari serangan Chu Feng yang ditujukan ke dadanya. Setelah itu, Ling Hu Hongfei melompat ke langit. Dia membuka tangannya, dan pedang muncul di dalamnya. Itu adalah persenjataan abadi. Dalam sekejap, sinar pedang segera menyapu. Namun demikian, Chu Feng sudah mengantisipasi serangan balik Ling Hu Hongfei. Dia bahkan tidak berusaha menghindar. Tapi sebaliknya, dia mendorong tombak hitamnya ke atas. Dorongan itu sekali lagi ditujukan ke dada Ling Hu Hongfei. Dan selanjutnya, kecepatannya juga sangat cepat. Kecepatan dorongannya itu melampaui tebasan Ling Hu Hongfei. Jika Ling Hu Hongfei meneruskan dengan tebasannya, dadanya kemungkinan akan ditusuk oleh tombak Chu Feng sebelum pedangnya bisa mencapai kepala Chu Feng. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa menang dalam konfrontasi frontal itu, tapi Ling Hu Hongfei masih tidak bingung. Dia sudah punya rencana lain di benaknya. Ling Hu Hongfei menggeser arah ujung pedangnya, dan mengarahkannya ke tombak Chu Feng yang masuk. Dia berencana untuk menggunakan kekuatan senjatanya untuk menetralkan serangan Chu Feng. Dentang, kembang api segera tersebar. Kedua senjata itu bertabrakan, namun tombak Chu Feng sebenarnya sama sekali tidak terpengaruh. Meskipun Ling Hu Hongfei masih memegang Immortal Armament dan tidak membiarkannya terbang, tapi tangannya yang memegang pedang Immortal Armament mulai gemetaran tanpa henti. Pemandangan ini tidak hanya membawa alarm besar bagi orang banyak, tetapi juga membawa alarm besar untuk Ling Hu Hongfei sendiri. Meskipun pedang persenjataan abadi yang dia pegang bukanlah senjata yang terkenal, tapi itu adalah senjata dengan kualitas yang sangat baik. Memegang persenjataan abadi seperti itu di tangannya, kekuatan pertarungannya sudah pasti meningkat.
Selain itu, Linghu Hongfei memiliki kekuatan pertempuran yang melampaui orang lain, itu kalau kultivasi mereka sama pada awalnya. Dengan demikian, dia benar-benar yakin bahwa dia akan mampu menandingi dan bahkan menang melawan Chu Feng. Namun tidak pernah dia mengira, bahwa kecepatannya bukan hanya lebih lambat dari kecepatan Chu Feng. Tapi Chu Feng bahkan tidak akan terpengaruh pada tabrakan yang frontal. Dan bahkan sebaliknya, senjatanya yang mulai bergetar hebat. Namun untungnya, cengkeramannya cukup kuat. Dia berhasil menahan pedang bergetar di tangannya dengan paksa. Seandainya itu orang lain, pedang immortal armamen pasti akan terlempar dan terbang jauh. Dan jika itu masalahnya, itu akan benar-benar memalukannya. Semua ini telah melampaui harapan Linghu Hongfei. Namun ketika masalah itu terjadi, dia tidak bisa lagi mempertimbangkannya terlalu banyak. Alasan untuk itu adalah, karena tombak hitam Chu Feng telah tiba di depan dadanya. Tombak hitam Chu Feng bukanlah senjata biasa. Itu adalah senjata yang dibentuk oleh kekuatan roh dunianya, dan itu juga sangat aneh. Bahkan Linghu Hongfei tidak berani menurunkan penjagaannya terhadap hal itu. Cerot, darah segera berceceran. Tombak hitam Chu Feng menembus dada Linghu Hongfei. Hongfei menyaksikan pemandangan itu, Linghu Tiemian dan banyak lainnya dari generasi muda meraung dengan cemas. Konfrontasi antara Chu Feng dan Linghu Hongfei terlalu cepat, dan orang-orang dari generasi muda sama sekali tidak dapat menangkap detailnya. Namun mereka semua dapat dengan jelas menyaksikan, adegan di mana Linghu Hongfei ditusuk oleh tombak Chu Feng. Jadi itu bukan hanya Linghu Tiemian dan yang lainnya, tapi banyak penonton juga benar-benar heran. Konfrontasi langsung Linghu Hongfei melawan Chu Feng ini, itu benar-benar berakhir begitu cepat. Selanjutnya, itu adalah Chu Feng yang telah menang. Saudara Chu Feng, kamu sangat terampil. Tiba-tiba saja, sebuah suara segera terdengar. Baru setelah suara itu terdengar, kerumunan memperhatikan bahwa sesosok muncul di ujung lain panggung pertempuran. Adapun orang itu, dia tidak lain adalah Linghu Hongfei. Apa yang terjadi di sini? Mengapa Linghu Hongfei ada di sana? Lalu siapa yang ditusuk oleh Chu Feng? Memikirkan itu, orang banyak melihat kembali ke Linghu Hongfei yang dadanya ditusuk oleh tombak Chu Feng. Setelah melakukannya, mereka menemukan bahwa Linghu Hongfei yang tertusuk berubah menjadi tubuh api. Seolah-olah itu adalah seorang pria yang terdiri dari magma. Pria magma itu mulai mengembang. Dan selanjutnya, itu berkembang lebih cepat dan lebih cepat. Chu Feng, cepat lempar tombak di tanganmu. Transmisi suara memasuki telinga Chu Feng, dan suara itu segera memperingatkannya. Lebih jauh lagi, orang yang telah memperingatkannya ini adalah Grandmaster Liang Qiu, orang yang memiliki status luar biasa. Dan, boom! Namun sayangnya, itu sudah terlambat. Sebelum Chu Feng bisa bereaksi, ledakan keras segera terdengar. Magma turun dari langit dan menelan Chu Feng. Itu keterampilan bela diri tabu abadi, Magma Double. Banyak suara keheranan terdengar dari kerumunan. Tabu abadi Magma Double, banyak orang mencapai pemahaman setelah mendengar kata-kata itu. Tidak perlu menyebutkan apa itu keterampilan bela diri tabu abadi. Bahkan keterampilan bela diri tabu immortal terlemah saja, itu akan lebih kuat dari teknik immortal peringkat 3. Adapun immortal tabu Magma Double, itu dikenal sebagai keterampilan bela diri tabu immortal yang sangat kuat. Selanjutnya, itu adalah salah satu keterampilan marsial perlindungan klan Linghu Heavenly Clan. Karakteristik tabu abadi Magma Double ini adalah, itu bisa bertukar dengan tubuh seseorang pada saat krisis dan menyelamatkan nyawa seseorang. Setelah bertukar tubuh, klon yang tertinggal akan berubah menjadi magma dan meledak. Lebih jauh lagi, kekuatan ledakannya akan sangat kuat. Karena fakta bahwa itu tidak hanya bisa menyelamatkan hidup seseorang dalam krisis, tetapi juga menjadi serangan balik, dan itulah yang membuat tabu abadi Magma Double sangat sulit dipelajari. Meskipun itu adalah keterampilan bela diri yang bisa dipelajari oleh para ahli tingkat marsial immortal, tapi itu dianggap sebagai keterampilan bela diri yang hanya bisa dipelajari jika seseorang mencapai ranah yang maha tinggi. Ini juga pertama kalinya, orang banyak menyaksikan Linghu Hongfei menggunakan tabu abadi Magma Double. Selain itu bukan aspek yang penting. Karena yang penting adalah faktanya, bahwa tabu abadi Magma Double sangat kuat sejak awalnya. Selanjutnya, kekuatannya akan berbeda berdasarkan kekuatan si penggunanya. Saat ini, Chu Feng diselimuti oleh magma. Hidupnya bahkan mungkin dalam bahaya. Bang! Tiba-tiba saja magma yang telah menyegel Chu Feng segera buyar.
Setelah itu, gas hitam tak terbatas meletus keluar dari magma yang tersebar itu melonjak ke langit, dan langsung menembus ke awan. Namun setelah gas hitam membubung hingga ke langit, mereka dengan cepat jatuh kembali. Ketika gas hitam turun ke tanah lagi, Chu Feng juga muncul kembali di depan orang banyak. Dia masih mengenakan baju besi hitam, dan memegang tombak hitam. Bukan hanya dia benar-benar tidak terluka, tetapi auranya tampak lebih kuat. Dia benar-benar bisa melarikan diri tanpa cedera setelah diselimuti oleh tabu abadi magma double. Meskipun spiritualis dunia Asura sangat jarang, tapi aku pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, aku belum pernah menemukan yang sekuat ini. Seberapa luar biasa kemampuan ini? Kerumunan kagum dengan kinerja Chu Feng. Meraung. Tepat pada saat itu, auman naga terdengar dari langit. Setelah itu, guntur mulai bergemuruh ketika kegelapan menutupi langit. Meraung. Raungan naga terdengar sekali lagi, dan banyak orang dari generasi muda mengungkapkan ekspresi ketakutan. Naga emas yang melonjak itu hadir di seluruh awan hitam. Naga emas itu memiliki panjang 1000 meter, dan ada lebih dari 100 naga emas yang berlari di sekitar awan hitam. Pemandangan ini benar-benar sangat spektakuler dan sangat menakutkan. Meraung. Pada saat kerumunan memperhatikan naga emas di langit, mereka bereaksi seolah-olah mereka menerima sebuah perintah. Mereka membuka mulut ganas mereka, dan kemudian terbang turun dari langit. Lebih dari 100 naga emas besar itu semuanya terfokus pada satu lokasi, yaitu lokasi Chu Feng. Naga emas itu sangatlah cepat. Karena dalam sekejap mata, mereka mendarat di tempat Chu Feng berdiri. Karena kenyataannya bahwa naga emas itu benar-benar cepat, orang-orang dari generasi yang lebih muda tidak bisa melihat keturunan naga itu. Pada saat mereka berhasil bereaksi, naga-naga emas itu telah berubah menjadi cahaya keemasan, dan memunculkan riak-riak energi yang meluap yang terus mendatangkan malapetaka saat mereka meluas keluar. Riak energi itu sangat kuat. Jika bukan karena para ahli yang melindungi mereka di dalam panggung, jika mereka diizinkan untuk membuat kekacauan sesuka hati, maka tidak hanya mereka akan menelan seluruh gundukan tanda abnormal 9 naga, tetapi para penonton di luar juga kemungkinan akan terlibat dengan mereka. Itu keterampilan marsial tabu abadi terkuat dari klan surgawi Linghu, tabu abadi keturunan A Dragon Heart. Seru seorang ahli dari generasi yang lebih tua. Jadi itu tabu abadi keturunan A Dragon Heart. Tidak heran itu sangat kuat. Itu melampaui tabu abadi magma double beberapa kali. Seru orang-orang dari generasi muda yang tersentak kagum. Keterampilan tabu marsial abadi Linghu surgawi klan Ya. Itu berarti itu adalah salah satu keterampilan tabu abadi immortal terkuat di Ancestral Martial Starfield. Keterampilan bela diri tabu abadi sangat sulit untuk dipelajari. Bahkan akan lebih untuk keterampilan bela diri tabu abadi dari kaliber seperti itu, kata kerumunan. Meraung. Namun tepat pada saat itu, raungan ledakan tiba-tiba terdengar. Apa itu? Raungan itu terdengar sangat menakutkan. Bukan hanya orang-orang dari generasi muda yang dipenuhi ketakutan, bahkan di antara generasi yang lebih tua, banyak dari mereka yang ketakutan juga oleh auman tersebut. Ketika deru itu terdengar, riak energi emas yang dibentuk oleh 100 naga emas itu langsung menghilang. Pada saat itu, orang banyak bisa melihat bahwa tubuh Chu Feng tidak hanya ditutupi oleh gas hitam yang meluap, tetapi gas hitam itu juga telah berubah menjadi wajah yang sangat besar. Tidak ada yang tahu apakah itu wajah manusia atau wajah monster. Namun demikian, itu tampak sangat mengerikan. Melihat wajah itu, kegelisahan akan muncul di hati seseorang. Sepertinya wajah itu yang meraung. Selain itu, wajahnya menghilang dalam sekejap. Lalu segera, gas hitam tak terbatas kembali ke tubuh Chu Feng. Mereka berubah menjadi baju besi hitam dan menutupinya lagi. Bahkan keterampilan bela diri seperti tabu abadi keturunan naga Ahert saja, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Chu Feng. Banyak orang dari generasi yang lebih tua merasa sangat tidak percaya. Tabu abadi keturunan naga Ahert itu dikenal sebagai salah satu keterampilan bela diri tabu abadi, yang paling kuat dari leluhur martial Starfield. Setelah keterampilan bela diri itu dilepaskan, kawanan naga akan muncul di langit, dan naga itu akan melihat ke bawah pada target mereka. Terlepas dari apakah target mereka mungkin manusia atau iblis, mama tidak ada yang akan bisa lolos dari kematian. Kekuatan roh dunia Asura yang menyelimuti Chu Feng, itu membuatnya tampak seperti penjelmaan iblis.
Keterampilan bela diri Linghu Hongfei menciptakan kontras yang jelas antara baik dan jahat, itu ketika menghadapi Chu Feng yang tampak menyeramkan. Namun sayangnya, siapa yang mengira bahwa setelah kawanan naga turun, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada iblis. Apaan apa ini? Wush wush wush. Pada saat kerumunan semua terengah-engah, sebuah transformasi terjadi di langit lagi. Meskipun awan hitam itu telah menyebar, tapi gas emas telah menutupi langit. Linghu Hongfei tidak repot-repot mengucapkan kata-kata berlebihan, sebelum ia melepaskan serangan berikutnya. Itu adalah teknik immortal peringkat 9, transformasi immortal surgawi emas hebat, seru kerumunan. Kerumunan mengenali serangan itu hanya dengan melihat langit. Setelah semua, transformasi immortal surgawi emas besar adalah teknik abadi perlindungan klan dari klan surgawi Linghu. Selain itu adalah teknik peringkat 9 kualitas langka. Bas-bas. Pada saat berikutnya, sinar keemasan yang menutupi langit mulai bersinar dengan gemilang dan mulai memercik dari langit, dan kemudian menyelimuti seluruh panggung pertempuran. Kekuatan yang luar biasa, tapi aura Chu Feng masih ada. Selain itu, auranya masih sangat stabil. Mungkinkah bahkan teknik immortal peringkat 9 sekalipun tidak dapat melakukan apapun terhadapnya? Seru kerumunan. Meskipun teknik abadi Linghu Hongfei memiliki kekuatan yang meluap-luap, tapi aura Chu Feng tetap stabil seperti biasa. Karena itulah, kerumunan tidak heran dengan kekuatan teknik immortal peringkat 9. Tapi sebaliknya, mereka menjadi lebih takut pada kekuatan Chu Feng. Jangan cemas dulu, ini sama sekali bukan kekuatan sejati transformasi immortal surgawi emas hebat. Seseorang berkata saat kerumunan semua takut dengan kekuatan Chu Feng. Coba lihat, kekuatan teknik abadi itu bergeser, dan mereka semua berkumpul di Linghu Hongfei. Seru seseorang. Tidak hanya semua kekuatan dari teknik abadi berkumpul pada Linghu Hongfei, tapi itu juga berubah menjadi humanoid emas raksasa. Humanoid emas itu tingginya lebih dari 1000 meter. Sosok itu berdiri menjulang di atas panggung, memegang pagoda di tangan kirinya, dan ada pedang di tangan kanannya. Tidak hanya sosok itu sangat menakjubkan, tetapi juga memancarkan aura yang tak tertandingi. Ini hanyalah keturunan dari Dewa Emas Surgawi Besar. Mungkinkah ini adalah kekuatan sebenarnya dari transformasi abadi keemasan surgawi emas? Tanya generasi muda yang bingung. Pertanyaan orang itu secara alami ditanggapi dengan banyak jawaban. Orang-orang Semuanha berusaha untuk membersihkan kebingungan dari benaknya, sementara pada saat yang sama ada memamerkan pengetahuan mereka. Bahkan kepala klan Gong Surgawi sedang menjawab pertanyaan. Untuk memiliki kemampuan ofensif dan defensif secara bersamaan, itu adalah kekuatan sebenarnya dari transformasi abadi keemasan surgawi emas. Melihat bahwa tubuh langit emas besar Linghu Hongfei tingginya lebih dari 1000 meter, serta itu seharusnya menjadi ukuran lengkap, maka dia seharusnya sudah sepenuhnya menguasai transformasi abadi keemasan surgawi emas, kata kepala klan Gong Surga Surgawi. Luar biasa, Linghu Hongfei benar-benar luar biasa. Meskipun tidak diketahui dari mana Chu Feng memperoleh kekuatan aneh itu, tapi wujud aslinya akan terbuka di hadapan kekuatan absolut. Dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Generasi muda klan Surgawi Gong semuanya kagum berulang kali, itu setelah mendengar kata-kata kepala klan mereka. Mereka yang merasa benci kepada Chu Feng, bahkan mengambil kesempatan untuk mempermalukannya. Wush! Tepat pada saat itu, Chu Feng segera pindah. Dia berubah menjadi bayangan hitam, dan terbang menuju Linghu Hongfei. Kali ini Chu Feng mengambil inisiatif untuk menyerang. Linghu Hongfei jelas-jelas sudah siap untuk menyerang Chu Feng. Dia mengendalikan tubuh surgawi emas besar, dan melemparkan pagoda emas di tangannya. Segera, pagoda emas mulai mengembang. Pagoda itu berubah menjadi sebuah pagoda besar setinggi 100 meter, dan kemudian menabrak Chu Feng. Ketika pagoda itu mendarat, langit dan bumi berguncang dengan keras. Meskipun mereka sangat jauh dari pagoda, tapi banyak orang dari generasi muda tidak dapat berdiri dengan teguh. Adapun di arena pertempuran, retakan muncul dari getaran. Yang paling penting adalah, setelah diserang oleh pagoda emas itu, aura Chu Feng sebenarnya menjadi sangat lemah. Chu Feng merasakan perubahan pada aura Chu Feng. Liang Qiu Cheng Feng dan yang lainnya segera mengungkapkan penampilan khawatir. Benar saja, tidak peduli seberapa kuat Chu Feng itu, dia masih tidak akan bisa menolak kekuatan absolut. Kejahatan tidak cocok untuk selamanya.
Tidak peduli seberapa kuat iblis itu akan tetap menjadi semut di hadapan Dewa Langit Emas Agung. Melihat bahwa Chu Feng yang sombong akhirnya ditindas, orang-orang yang membencinya pun mulai tersenyum dengan sangat puas. Bang! Namun tiba-tiba saja, ledakan terdengar ketika cahaya keemasan berceceran di mana-mana. Pada saat berikutnya, semua orang dibuat terpana. Mereka dari generasi muda benar-benar dibuat kaget. Tombak hitam melesat keluar dari pagoda emas. Tidak hanya itu menembus pagoda emas, tetapi bahkan menembus apa yang disebut tubuh surgawi emas agung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.